Dia tidak akan pernah memberitahumu. Dia tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang. Tetapi ketika hasrat mengambil alih, tubuhnya yang akan berbicara. Dan jika Anda tidak terlatih untuk melihatnya, Anda akan melewatkan sinyal-sinyal itu. Anda akan salah membaca momennya. Dan lebih buruk lagi, Anda akan mengejar padahal seharusnya Anda membiarkannya mengejar Anda. Kebenarannya brutal, tetapi sederhana. Seorang wanita tidak perlu mengatakan bahwa ia menginginkan Anda. Sistem sarafnya akan menunjukkannya. Ini bukan tentang penampilan. Ini bukan tentang uang. Ini bahkan bukan tentang kata-kata yang Anda ucapkan. Ini tentang cara Anda membawa diri. Ketika Anda mempertahankan sikap yang tepat, alam bawah sadarnya akan terpeleset dan sinyal-sinyal itu mulai bocor keluar bahkan sebelum ia menyadarinya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda 6 tanda paling mentah dan tak terkendali bahwa dia terangsang, bergairah, dan terfokus pada Anda, entah dia mengetahuinya atau tidak. Dan percayalah, pada akhir video ini, Anda tidak akan pernah salah membaca gairah dalam dirinya lagi. Nomor 1, matanya turun lalu berpaling dengan cepat. Mata tidak pernah berbohong. Tidak ketika hasrat mengambil kendali. Ketika seorang wanita terangsang di hadapan Anda, tatapannya menjadi tidak stabil. Dia ingin melihat tetapi tidak ingin ketahuan. Dia ingin mengamati Anda, tetapi tidak ingin terlihat jelas. Jadi, apa yang dilakukan tubuhnya? Tubuhnya mengkhianatinya. Pupil matanya membesar. Dia menahan kontak mata sedetik lebih lama, lalu melihat ke bawah, cepat, tajam, seolah otaknya menarik rem darurat. Mengapa ke bawah? Karena evolusi telah memprogramnya untuk memberi sinyal penyerahan diri dengan tatapan itu. Tatapan ke bawah bersifat primal. Itu adalah ketundukan. Itu adalah isyarat diam, kamu yang memimpin. Dan ketika dia melakukannya tanpa berpikir, itu bukan hanya rasa malu. Itu adalah gairah yang bersembunyi di balik etiket. Perhatikan baik-baik. Anda masuk ke sebuah ruangan. Anda saling bertatapan. Dia melirik ke bawah, lalu dengan cepat menyibukkan diri dengan apapun di dekatnya. Ponsel, tas, rambut. Dia tidak tertarik. Dia sedang memproses kehadiran Anda melalui nalurinya. Tatapan ke bawah itu adalah sistem saraf yang berkata, aku merasakan energinya, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi inilah yang membedakan pria yang membumi dari yang putus asa. Anda tidak mengejar tatapan itu. Anda tidak menggunakannya sebagai izin. Anda tidak menerkam. Anda mempertahankan postur Anda. Anda tetap tenang. Anda membiarkan ketegangan itu memasak rasa penasarannya sampai dia memecah keheningan. Karena ketika Anda tetap berpusat, tatapannya menjadi lebih lama. Keheningannya menjadi lebih keras dan tak lama kemudian hasratnya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Nomor 2, menyilangkan kaki dan kekuatan kuncian panggul. Ketika seorang wanita menyilangkan kakinya saat berbicara dengan Anda, kebanyakan orang berpikir itu hanya postur, kenyamanan, gaya, atau sopan santun. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang melihat sebuah kuncian biologis. Sebuah gerakan halus dari pinggulnya, tetapi itu adalah sistem sarafnya yang meneriakkan satu hal. Aku merasa terekspos, dan aku menyukainya lebih dari yang ingin kuakui. Mari kita pecah ini dari lensa psikologi stoik dan program primal. Kuncian panggul. Ketika seorang wanita terangsang, tubuhnya mulai bergeser, terutama di bagian bawahnya. Paha mengencang. Panggul sedikit maju dan kakinya, mereka menyilang, tetapi bukan untuk menghalangi Anda. Justru sebaliknya. Dia tidak sedang membela diri. Dia sedang mengatur hasratnya. Dia menciptakan tekanan di area di mana dia merasakan ketegangan di bawah sana. Ini disebut muscular guarding, perlindungan otot, dan itu nyata. Ketika Anda mempertahankan sikap dan memancarkan kehadiran yang tenang, Anda memicu reaksi tak sadar ini. Dia tiba-tiba menjadi sangat sadar akan tubuhnya. Dia ingin mengendalikan diri. Jadi, dia menyesuaikan diri, menyilangkan kaki, menekan. Jika dia duduk, dia mungkin meremas pahanya secara halus, mengubah posisi tanpa alasan, bahkan menggerakkan kakinya sedikit karena ketegangan yang menumpuk di dalam dirinya. Ini bukan hanya bahasa tubuh. Ini adalah biologi yang berbicara dengan lantang. Dan disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka mencondongkan tubuh. Mereka memasuki ruang pribadinya. Mereka mulai berbicara lebih cepat, mencoba mengkonfirmasi apa yang baru saja mereka rasakan. Tapi itu membunuh polaritas.
Seorang pria stoik tidak melakukan semua itu. Dia memperhatikan, mengamati, tetap teguh. Dan dengan melakukannya, dia memperbesar kekacauan internalnya. Semakin tenang Anda, semakin gelisah dia. Karena kaki yang disilangkan itu bukan penolakan, itu adalah penahanan. Energinya melipat ke dalam. Dan jika Anda menjaga sikap Anda tetap kuat, ketegangan itu tidak akan hanya berada di kakinya. Itu akan meledak dalam pikirannya nanti ketika Anda tidak lagi di sana. Dia akan ingat bagaimana dia gelisah, bagaimana pahanya tetap terkepal, bagaimana Anda bahkan tidak berkedip. Dan dalam benaknya, Anda menjadi orang yang tahu tanpa perlu dia mengatakan sepatah kata pun. Nomor 3, pergeseran nada suara yang mengungkap hasrat tersembunyi. Anda tidak perlu mendengar kata-katanya. Anda tidak perlu melihat pengakuan. Anda hanya perlu merasakan bagaimana suaranya terdengar saat Anda berada di dekatnya. Karena ketika dia terangsang, ketika dia merasakan energi Anda, ketika kehadiran Anda membuat detak jantungnya sedikit lebih cepat, suaranya akan membongkarnya. Dia akan berbicara, tetapi tidak akan terdengar sama. Suaranya akan menjadi lebih ringan, lebih lembut, lebih lambat, atau bahkan lebih tinggi, tergantung pada bagaimana sistem sarafnya memproses ketegangan. Ini adalah respons bertahan hidup, tidak dikendalikan secara sadar. Tenggorokannya mengendur, nada suaranya naik, atau kata-katanya menjadi sedikit terengah-engah. Mengapa? Karena gairah mengirimkan energi melalui sistem saraf otonomnya. Ini menyebabkan pergeseran halus dalam pernapasan, tempo, dan nada. Suaranya mencerminkan keadaan batinnya. Dan jika Anda jeli, jika Anda berpusat, mengamati, bukan mencoba untuk mengesankan, Anda akan menyadari saat itu terjadi. 1 detik dia normal. Kemudian tiba-tiba dia menjadi lebih ringan, ceria, terkikik tanpa sebab, atau berbicara dengan jeda yang seolah menggantung di udara. Terkadang dia akan mengajukan pertanyaan yang bahkan tidak dia pedulikan. Hanya untuk mendengar dirinya berbicara di dekat Anda, itu adalah tubuhnya yang mendambakan interaksi tanpa logika. Itulah rayuan bawah sadar. Dan apa yang dilakukan kebanyakan pria? Mereka berbicara lebih cepat. Mereka bercanda lebih keras. Mereka mencoba menandingi keceriaannya. Dan begitu saja, dia kehilangan perasaan itu karena saat Anda kehilangan nada Anda, dia kehilangan kerangka acuannya. Tapi seorang pria stoik, dia tidak meniru. Dia mengakar lebih dalam. Dia membiarkannya berputar dalam ritme vokalnya sementara dia tetap menjadi jangkar. Dan apa yang terjadi? Suaranya turun lagi. Dia lebih mencondongkan tubuh. Dia melambat seperti seorang wanita yang tidak ingin momen itu berakhir. Karena ketika suara seorang wanita berubah di hadapan Anda, dia tidak sedang menyesuaikan diri agar terdengar manis. Dia sedang beradaptasi dengan dominasi Anda. Dan jika Anda tetap tenang, kimia vokal itu berubah menjadi gairah yang tak terucapkan. Tanpa sentuhan, tanpa rayuan, hanya ketegangan yang terbangun melalui suara sederhana dari hasratnya yang mencoba untuk tetap tersembunyi. Nomor 4. Ketika dia menyentuh dirinya sendiri, bukan seperti yang Anda pikirkan. Dia sedang berbicara, Anda fokus padanya. Tapi tiba-tiba, dia menyapu lehernya, menyentuh pergelangan tangannya, memainkan cincinnya, menggosok pahanya, menarik lengan bajunya, dan Anda bertanya-tanya, apakah dia hanya gelisah? Apakah dia bosan? Tidak, dia sedang mengatur sistem sarafnya karena kehadiran Anda memicunya. Mari kita jujur secara brutal. Ketika seorang wanita merasakan gairah atau ketegangan halus di hadapan Anda, tubuhnya perlu melakukan sesuatu dengan energi itu. Tetapi karena dia belum bisa bertindak langsung, dia beralih ke dalam dan tangannya, mereka menjadi mekanisme pelepasannya. Dia akan mengelus tulang selangkanya, menggosok telapak tangannya, menyentuh bibirnya, memegang lehernya, menggeser jari-jarinya di sepanjang kaki atau pahanya, menyesuaikan tali branya di bawah sweaternya padahal tidak bergeser. Mengapa? Karena gairah butuh pelepasan. Dan ketika sumber ketegangan, yaitu Anda, tidak bergeming, dia beralih ke satu-satunya tempat yang bisa dia kendalikan, tubuhnya sendiri. Itu tidak disadari, otomatis, tetapi eksplosif jika Anda tahu apa yang Anda lihat. Inilah rahasianya. Perhatikan kemana jari-jarinya pergi. Jika mereka melayang di dekat area sensitif, leher, pergelangan tangan bagian dalam, paha, mulut, Anda sedang memicu zona kenikmatannya, entah dia mengakuinya atau tidak.
Dan semakin dia menyentuh dirinya sendiri di sekitar Anda sementara Anda tetap diam, tenang, dan sabar, semakin dia memikirkan Anda dengan cara yang tidak akan dia katakan dengan lantang. Tapi disinilah daya tarik yang sesungguhnya terbangun. Anda tidak merespons. Anda tidak bergeser. Anda tidak menggodanya atau menunjukkannya. Anda menjaga kontak mata. Anda mempertahankan energi Anda. Dan Anda membiarkan ketegangan itu berbicara sendiri. Karena ketika seorang pria stoik melihat seorang wanita menyentuh dirinya sendiri karena naluri, dia tahu artinya, tetapi dia tidak perlu mengeksploitasinya. Mengapa? Karena tindakannya itu sudah merupakan pengakuan. Dia tidak sedang menggoda. Dia sedang mengatasi perasaannya. Dia bereaksi terhadap maskulinitas Anda yang terpusat dengan satu-satunya cara yang diketahui tubuhnya. Dan jika Anda bisa tetap tenang melaluinya, dia akan mendambakan satu hal yang tidak bisa dia dapatkan dari dirinya sendiri, kendali Anda atas energinya. Nomor 5, kakinya bergerak, tetapi dia tidak pergi kemana-mana. Anda duduk di dekatnya. Anda tidak menyentuh. Anda bahkan tidak banyak bicara. Tapi lihat ke bawah. Kakinya bergoyang. Lututnya berkedut. Pahanya berpindah posisi setiap 30 detik. Dan inilah yang kebanyakan pria tidak sadari. Dia tidak merasa tidak nyaman. Dia tidak bosan. Dia tidak mencoba untuk pergi. Dia mencoba mengelola tekanan yang Anda bangun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mari kita pecah ini secara mentah. Ketika seorang wanita terangsang, baik secara halus maupun mendalam, dan dia belum siap untuk mengungkapkannya dengan lantang, energi itu menumpuk di bagian bawah tubuhnya. Ini disebut agitasi psikomotor, suatu bentuk ketegangan di mana tubuh bereaksi terhadap gairah melalui gerakan, terutama di area yang terhubung dengan zona respons reproduksi atau emosional. Jadi, ketika kakinya bergoyang atau dia menyilangkan dan membuka silangan kakinya berulang kali, dia tidak cemas, dia terstimulasi. Otaknya bekerja keras untuk mengelola rentetan hormon yang baru saja dipicu oleh kehadiran Anda. Dopamin, oksitosin, adrenalin. Ini bukan tentang melarikan diri, ini tentang menahan diri. Dan jika Anda seorang pria stoik, hadir, tenang, dan stabil secara emosional, Anda tidak bereaksi terhadapnya. Anda hanya menontonnya menumpuk. Itulah yang membuat Anda berbahaya dalam artian yang baik. Karena kebanyakan pria akan memanfaatkan momen itu untuk mencondongkan tubuh, melontarkan lelucon, mencoba memecah ketegangan. Mereka akan melihatnya sebagai sinyal untuk melakukan sesuatu. Tapi Anda membiarkan keheningan meluas. Anda membiarkannya sedikit gelisah. Anda tetap santai, berlabuh, tak tergoyahkan. Dan ketenangan itu membuat gerakannya semakin jelas, tidak hanya bagi Anda, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dia menyadari kakinya tidak mau berhenti. Dia menyadari betapa sadar dirinya dia menjadi. Dan kesadaran itu menjadi lingkaran umpan balik dari daya tarik dan rasa ingin tahu. Dia mulai berpikir, mengapa aku banyak bergerak? Mengapa aku merasa seperti ini di dekatnya? Mengapa dia tidak bergeming? Dan disitulah api yang sebenarnya dimulai. Bukan di tubuhnya, tetapi di benaknya. Karena wanita jatuh ke dalam gairah bukan hanya dari rangsangan fisik, tetapi dari paparan psikologis. Dan ketika tubuhnya bereaksi tanpa izinnya, sementara Anda tetap tenang sepenuhnya, Anda menjadi lebih dari sekadar menarik. Anda menjadi pemicu yang tidak bisa ia kendalikan. Nomor 6, dia terlalu banyak bicara lalu tidak mengatakan apa-apa. Pengakuan terakhir. Dia tadinya cerewet, ceria, energik, bertanya, berbagi detail, dan sekarang diam. Dia diam. Dia menarik diri ke dalam. Dia menatap tangannya. Dia memutuskan kontak mata. Dia melamun sejenak seolah-olah dia berada di dalam kepalanya sendiri. Apa yang baru saja terjadi? Ini adalah fase terakhir dari hasrat internal. Momen ketika pikirannya menjadi begitu sadar akan kehadiran Anda sehingga membuat korsleting pada kemampuannya untuk menyembunyikannya. Dia tidak lagi berbicara untuk menghibur. Dia tidak mencoba untuk mengesankan. Dia tidak lagi tampil. Dia sedang memproses. Pergantian mendadak dari terlalu banyak berbagi menjadi mundur adalah respons psikisnya terhadap tekanan yang meningkat di dalam dirinya. Anda tidak menyentuhnya. Anda tidak meningkatkan intensitas. Anda tidak mengejar. Anda hanya ada. Dan keberadaan itu memaksanya untuk menghadapi dirinya sendiri. Sekarang, disinilah kebanyakan pria merusaknya. Mereka panik selama keheningan.
Mereka pikir energinya mati. Jadi, mereka memaksakan percakapan. Membuat lelucon. Memecah momen itu. Jangan lakukan itu. Karena keheningan itu bukan kecanggungan. Itu adalah daya tarik yang semakin dalam. Dia sedang memutar ulang adegan itu di kepalanya. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa menghilangkan perasaan itu. Dia sekarang sadar akan setiap napas, setiap kedipan, setiap detik dia berada di dekat Anda. Inilah momen di mana kendali Anda menentukan sisa dinamika. Anda tidak mencondongkan tubuh ke depan. Anda tidak mengisi ruang kosong. Anda hanya membiarkannya duduk dalam intensitas diri Anda. Karena ketika dia terlalu banyak bicara, dia mencoba menghindari perasaannya sendiri. Dan ketika dia terdiam, dia akhirnya merasakannya sepenuhnya. Saat itulah dia mulai gelisah lagi. Saat itulah napasnya berubah. Saat itulah dia memberi Anda satu tatapan panjang itu, lalu berpaling cepat karena sekarang dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia basah. Dia tertarik. Dia mendambakan sesuatu yang bahkan belum dia pahami. Dan pria yang mengetahui semua ini, pria yang bisa membaca tanda-tandanya, yang tidak menerkam, yang tetap tenang melalui setiap sinyal, menjadi pria yang tidak bisa berhenti dia bayangkan. Anda baru saja belajar cara membaca tanda-tanda yang kebanyakan orang tidak pernah perhatikan. Bukan karena wanita menyembunyikannya, tetapi karena pria terlalu teralihkan untuk melihatnya. Tapi tidak dengan Anda. Tidak lagi. Anda sekarang mengerti bahwa daya tarik itu sunyi terlebih dahulu, sebelum pernah terucap. Itu hidup di kakinya, di suaranya, di tatapannya. Dalam cara tubuhnya bergeser hanya karena Anda diam. Ini adalah permainan yang jarang dimainkan. Karena ini membutuhkan disiplin, kehadiran, dan kontrol. Bukan manipulasi, bukan trik, hanya kesadaran. Semakin Anda tetap tenang, semakin energi dia terungkap. Dan semakin banyak ketegangan yang Anda biarkan membangun tanpa mengejar, tanpa bergeming, tanpa bereaksi, semakin dia akan merasakan Anda tanpa sepatah kata pun terucap. Itulah psikologi stoik. Itulah kekuatan sunyi. Begitulah cara Anda membuatnya basah, hanya dengan kehadiran. Jika video ini menyentuh sesuatu yang dalam, tulis komentar sekarang juga. Kekuatan itu sunyi. Biarkan orang lain tahu Anda telah melangkah ke tingkat kesadaran yang baru. Berlangganan untuk lebih banyak kebenaran stoik, api psikologis, dan kebijaksanaan Red Pill. Bagikan ini dengan seorang saudara yang masih terlalu banyak bicara. Dan jika Anda ingin wawasan ini terus mengalir setiap minggu, dukung misi ini bersama-sama. Kita tidak mengejar, kita memegang kendali.